Upaya penertiban bangunan di Deli Serdang, Sumatera Utara diwarnai kericuhan hingga pembakaran mobil petugas kebakaran. Warga yang tergusur bahkan melempari petugas dengan batu. Sebuah mobil pemadam kebakaran menjadi sasaran pelemparan batu di Jalan Haji Hanif, Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas pemadam bermaksud memadamkan pembakaran ban bekas yang dihadang oleh warga. Massa yang emosi merusak mobil pemadam hingga melemparinya dengan bom molotov. Dengan cepat api membakar seluruh bagian depan mobil pemadam. Peristiwa terjadi saat petugas gabungan melakukan penertiban bangunan liar. Menindaklanjuti surat dari Satpol PP. Situasinya tadi ada personel yang terluka gitu, Bang? Untuk anggota kita jelasnya belum tahu ya, karena kita masih di lapangan ini, belum kita konsolidasi. Sebagian bangunan yang berdiri di lahan ex-HGU PT PN2 telah mendapat ganti rugi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Kita ke informasi seputar politik. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Golkar sepakat berkoalisi di sejumlah pilkada serentak November mendatang. Namun kedua partai tidak berkoalisi pada pilkada di Provinsi Banten. Partai Solidaritas Indonesia kembali bertemu dengan Partai Golkar di kawasan Palmerah, Jakarta. Usai pertemuan yang kedua kalinya ini, PSI dan Golkar sepakat berkoalisi pada sejumlah pilkada serentak. Diko Ganindito yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kendal dicalonkan sebagai calon wali kota Semarang. Sementara untuk pilkada Jakarta, Kaisang rencananya akan dipasangkan dengan Babah Alun atau Yusuf Hamka. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Namun Kaisang menegaskan partainya tidak berkoalisi pada pilkada di Provinsi Banten. Kader PSI Valdo Maldini sebagai bakal calon wali kota Tangerang akan berpasangan dengan Muhammad Fadlin Akbar, anak mantan Gubernur Banten Wahidin Halim. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah, tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Nah, sekalian izinkan memperkenalkan Pak, calon jagoan saya untuk melawan Golkar nanti di kota Tangerang Pak. Ada namanya Valdo Maldini Pak. Valdo Maldini. Saya kira itu aja Pak. Sementara di Pilkada Kabupaten Tangerang, mantan Sekda Muhammad Maisar Rasid rencananya maju sebagai calon kepala daerah. Suasana haru mewarnai pelepasan pensiunan aparatur sipil negara ini. Masa kerja saya sudah memenuhi syarat, terus momentumnya juga pas, dan regenerasi juga harus tetap berjalan. Muhammad Maisar Rasid telah mengabdi sebagai ASN selama 41 tahun. Dari Jakarta dan Tangerang melaporkan. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di pilkada November mendatang. PDIP tidak ingin jika mantu Jokowi Bobi Nasution melawan kota kosong. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di pilkada November mendatang. Sebagai partai ideologis yang memiliki visi membangun demokrasi, kalau hanya satu calon sama dengan melawan kota kosong sehingga proses demokrasi tidak terjadi. Namun usulan DPD PDI Sumatera Utara tersebut tergantung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. 4 calon gubernur diantaranya Edi Rahmayadi telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPD PDIP Sumatera Utara. Kalau hanya satu calon melawan kota kosong, apa itu demokrasi? Artinya tetap akan melawan gubernur sendiri ya Pak? Ya pasti. Kalau saya ditanya sebagai ketua DPD, saya akan usulkan ke Ibu Megawati, walaupun kita sendiri, pasti kita akan membawa calon kita sendiri. DPW PKS Sumatera Utara belum menentukan bakal calon gubernur yang akan didukung pada pilkada serentak. Sebelumnya sempat beredar kabar PKS telah memberikan dukungan kepada Bobi Nasution.
Mantan Wakil Wali Kota Medan Rahut Manharahap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon kepala daerah di DPD PKS Sumatera Utara. Rencananya mantan kader Partai Nasdem ini akan dipasangkan dengan kader PKS lainnya. Selain Rahutman, pada bursa calon wali kota Medan ada nama Profesor Rida selaku akademisi, pasangan Riko Was dan Zakiuddin Harap yang didukung oleh Nasdem dan Partai Gerindra. Saya kira hampir 1 jam itu kita diskusi sekaligus saya sampaikan visi misi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengingatkan pelaksanaan pilkada di 545 daerah rawan konflik. Pihak TNI dan Polri memegang peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan pilkada. Sementara Mendagri Tito Karnavian berpesan aparatur sipil negara harus tetap netral saat penyelenggaraan pada November mendatang. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah salah satu wujud tumbuhnya demokrasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Pemirsa, salah satu saksi kunci kasus Vina, Aep menghilang, tidak ada lagi di rumah keluarganya di Bekasi, Jawa Barat. Aep menghilang setelah menyatakan kesaksian bahwa Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian kematian Vina dan Eki. Rumah bertingkat 2 di Kampung Pilar Bulak, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi adalah tempat tinggal keluarga Aep, salah satu saksi kunci kematian Vina dan Eki. Namun Aep tidak dapat ditemui. Keluarga menyatakan Aep menghilang setelah kesaksiannya bahwa Peggy Setiawan ada di lokasi kematian Vina dan Eki ramai dibicarakan publik. Keluarga menyebut Aep kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja. Jadi ya sehari-hari dibilang di sini, ya enggak, kadang-kadang ada, gitu, kadang-kadang ya di mana usahanya, gitu, kadang-kadang ya ada di sini paling sebulan, ntar sekali, gitu, ya itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya? Sering dipanggil Polda atau gimana dia? Ya, juga ada. Nama Aep kembali mencuat setelah kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina melaporkannya ke polisi. 2 saksi kunci kasus Vina, Aep dan Dede, dilaporkan ke polisi atas dugaan pernyataan sumpah palsu. Jadi terkait laporan kepada Aep dan Dede, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya, karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur hidup, ya, 7 orang ini dari 6 orang. Dalam kesaksiannya, Aep menyatakan melihat Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian TKP kematian Vina dan Eki. Namun setelah gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, Aep dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara atas kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Meski vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun kuasa hukum SYL tetap akan mengajukan banding. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo 10 tahun penjara. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL juga dijatuhi hukuman denda Rp300 juta, subsidiar 4 bulan penjara. Selain itu, SYL diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 14 miliar lebih dan $30.000 Amerika subsidiar 2 tahun penjara.
Denda diwajibkan dibayar selama 1 bulan sejak putusan dibacakan. Terkait putusan majelis hakim, kuasa hukum SYL akan mengajukan banding karena dinilai jauh dari ekspektasi mereka. Kita tadi sudah sepakat bahwa akan pikir-pikir untuk mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut karena sejatinya menurut hemat kami sebagaimana apa yang telah dibacakan dalam amar putusan majelis hakim yang mulia, menurut pandangan kami itu jauh daripada ekspektasi kami. Karena ada banyak fakta, ada banyak hal yang sebetulnya menurut hemat kami itu kabur dan tidak perlu mesti harus dimasukkan seolah-olah sebagai sebuah fakta. Sementara itu, Jaksa KPK menghormati keputusan majelis hakim meski vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 12 tahun penjara. Jaksa KPK akan menunggu salinan putusan majelis hakim sebelum nantinya mengajukan banding di pengadilan tinggi. Akan mempelajari pertimbangan-pertimbangan itu secara utuh, kenapa ada secara strafmat turun, tetapi pada intinya seluruh unsur terbukti adanya pemaksaan, pemerasan yang dilakukan Pak Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Pak Hatta, Pak Kasdi Subagiono senilai 44 miliar 200 juta sekian. Itu terbukti di unsur memaksa. Hanya ada perbedaan antara majelis hakim dan penuntut umum bahwa menurut majelis hakim yang dinikmati atau diperoleh Pak Syahrul Yassin Limpo dari 44 miliar itu hanya sebesar 14 miliar. Selain SYL, majelis hakim turut membacakan vonis terhadap terdakwa lain, yakni Kasdi Subagiono dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidi 2 bulan penjara. Sedangkan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, divonis 4 tahun penjara, denda 250 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Zuhilmi, Dede Rudi melaporkan. Suasana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sempat ricuh setelah sidang vonis terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kericuhan ini bahkan menyebabkan para wartawan terhimpit hingga sejumlah alat media milik wartawan rusak. Sidang vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berakhir ricuh. Kericuhan terjadi pada saat SYL hendak keluar dari ruang sidang. Bermula saat masa pendukung SYL yang sudah memenuhi ruang sidang dari awal persidangan digelar, para pendukungnya ini sontak menghampiri SYL ketika ex-gubernur Sulawesi Selatan itu ingin keluar ruang sidang. Para wartawan yang bekerja mengambil gambar ataupun ingin sekedar meminta tanggapan kesulitan mendekati SYL. Kemudian terjadi aksi saling dorong, bahkan sejumlah wartawati juga ada yang berteriak karena terhimpit. Beberapa alat media milik wartawan juga rusak akibat terinjak massa. Bahkan ada salah satu wartawan yang sempat jatuh dan luka ringan. Adu mulut antara wartawan dan pendukung SYL tidak dapat terhindar. Sejumlah petugas kepolisian berupaya untuk menengahi keributan tersebut. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Pandu Priyoaji Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penggelapan dana yang menjerat suami dari Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana berlanjut ke tahap pemeriksaan. Tiko yang saat masih berstatus sebagai saksi, Kamis kemarin menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Selatan. Tiko Aryawardana yang diduga terjerat kasus penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Tiko hanya meminta agar kasus ini tidak dikaitkan dengan istrinya yang sekarang yakni Bunga Citra Lestari. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Berkaitan dengan aliran-aliran dana ya dan berkaitan dengan hasil audit yang dijadikan bukti, kita sudah bahas satu persatu, kita jawab satu persatu alirannya kemana, semua kebutuhan untuk modal usaha. Dan kami satu persatu membuktikan aliran dananya ini terbukti dalam rekening koran. Pemeriksaan yang berjalan sekitar hampir 10 jam dan Tiko dicecar dengan 50 pertanyaan oleh polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Hamzah Aswan Khas, Ilham Zulkarsi melaporkan. Pemirsa, seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi kabur usai menjalani persidangan. Upaya petugas mengejar terdakwa hingga ke dalam hutan tidak membuahkan hasil.
sejumlah tahanan keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi. Secara tiba-tiba, satu terdakwa kabur setelah melepaskan borgol dari tangannya. Terdakwa Sandit segera kabur ke hutan yang ada di belakang gedung pengadilan. Upaya petugas melakukan pengejaran belum membuahkan hasil. Peristiwa yang terjadi saat para terdakwa menuju mobil tahanan diduga akibat borgol tidak terkunci dan kelengan petugas. Pemirsa, otak pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditangkap. Pelaku merupakan orang yang memberikan uang dan juga campuran bahan bakar kepada dua eksekutor Y dan juga R. Setelah mengamankan dua pelaku Y dan R, polisi menangkap bebas ginting yang diduga otak pembakaran rumah seorang wartawan di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjai, Karo, Sumatera Utara. Saat beraksi, pelaku memerintahkan Y untuk memberi bahan bakar solar dan pertalite dan disiramkan ke seluruh bagian rumah korban. Meski telah mengamankan para pelaku, namun polisi belum mengungkapkan motif dari para pelaku yang menewaskan 4 korban yang masih satu keluarga. Ironisnya, semasa hidup ketiga pelaku sering berhubungan dengan korban. Pada kasus ini 28 saksi telah diperiksa. Komunikasi yang didapatkan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban. Sebelum tertangkap, bebas ginting aktif di organisasi kepemudaan. Namun sejak tak lagi menjadi Ketua AMPI Kabupaten Karo tahun 2021, bebas ginting sudah tidak aktif di Ormas dan tidak memperbarui statusnya di keanggotaan baik di AMPI Sumatera Utara maupun AMPI Tanah Karo. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi yang sejak tahun 2021. Sebelum pembakaran, korban Sampurna Pasaribu memberitakan bebasnya perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kabanjai yang diduga melibatkan oknum anggota TNI. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution dan Aminur Rashid melaporkan. Anda masih di seputaran News Pagi. Ada satu lagi destinasi wisata yang cocok untuk dikunjungi bersama dengan keluarga di kawasan Pegunungan Ciater, Subang, Jawa Barat. Berbagai wahana seru bisa dicoba sembari menikmati suasana bak di negeri dongeng. Dan jangan lupa naik Rainbow Slide dengan lintasan 150 meter terpanjang di Bandung Raya. Sejuk, asri, dan menyegarkan mata. Semua itu sungguh mewakili keindahan destinasi wisata berkonsep taman bunga di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Flora wisata ini juga punya beberapa spot foto Instagramable. Salah satunya bangunan kastil berwarna-warni layaknya di negeri dongeng. Ada pula bangunan berbentuk sangkar dan teras ring dengan bunga-bunga indah, serta jembatan tangan sepanjang 100 meter. Nah, jembatan inilah salah satu spot favorit pengunjung untuk bersuah foto. Butuh tantangan? Anda bisa menjajal wahana kincirya biang lala atau Ferris wheel. Anda akan diajak naik hingga setinggi 35 meter, melihat hamparan kebun teh dari ketinggian. Masih kurang menantang? Wahana Rainbow Slide layak untuk dicoba. Meluncur dari ketinggian di lintasan sepanjang 150 meter, terpanjang di Bandung. Perasaan tadi pas naik Rainbow Slide itu seru, terus deg-degan juga karena baru pertama kali naik kan, jadi wahananya itu tinggi banget, terus turun ke bawah gitu, terus muter-muter, ya pokoknya seru, bikin jantung deg-degan. Objek wisata ini juga punya wahana lain seperti kereta monorel hingga rumah hantu. Flora wisata ini tentunya sangat cocok untuk keluarga. Seluruh anggota keluarga dapat bergembira, bermain di wahana yang ada, atau hanya sekedar menikmati udara segar pegunungan dengan pemandangan indah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.
Pemirsa, anak-anak di Jombang, Jawa Timur mempunyai cara menghabiskan liburan dengan bermain dan belajar. Mereka mencari ikan di sungai yang asri dan bersih dan tidak ingin alam rusak. Mereka bahkan memasang papan peringatan dilarang menyetrum ikan. Wah, sudah bisa ditebak. Kalau membawa peralatan seperti ini, pasti sudah tak sabar untuk menangkap ikan. Langsung saja, ceburkan diri ke sungai, tangkap ikan sebisanya. Pastinya, jangan takut kotor, jangan takut basah-basahan. Yang tak membawa jaring pun tak mau kalah. Mereka tetap mencari ikan dengan tangan kosong atau dikenal dengan istilah gogo. Anak-anak ini adalah warga Dusun Johwino, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur. Jauh dari hiruk-pikuk kota, di kawasan yang masih asri, hijau dan bersih. Kegiatan ini dilakukan di waktu luang atau saat libur sekolah. Hasilnya tidak seberapa, namun mereka tetap senang. Aku mencari ikan-ikan di sungai. Kenapa kok tidak main di rumah aja? Iku mboten tidak boleh bermain HP. Terus kalau main di sini? Senang bisa berkumpul sama teman-teman dan bisa makan bersama. Saat air sungai surut, anak-anak ini leluasa menyisir dan membuat jebakan ikan di area sungai. Mereka tak lupa menjaga kelestarian ikan dan sungai. Anak-anak ini membuat papan bertuliskan larangan menyetrum ikan. Cerdas bukan? Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kuliner. Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan comfort food tongseng? Olahan daging kambing ini memiliki banyak penggemar di Nusantara. Sebuah resto kreatif di Bandung ini menawarkan tongseng dalam batok kelapa yang diklaim lebih sehat karena rendah lemak dan tanpa jeroan. Tampilannya terlihat simpel dan sederhana. Namun berbicara kualitas dan rasa, jangan ditanya, pastinya lezat dan menyehatkan. Inilah menu tongseng kalapa, sajian sebuah resto di kawasan Geraha Puspa, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain unik dari tampilan, tongseng kambing yang satu ini diklaim lebih sehat karena tak memakai lemak ataupun jeroan. Dari segi rasanya, ini tuh nikmat. Kuahnya segar. Tongseng kalapa menggunakan daging kambing segar. Daging kambing segar diolah dengan bawang putih, sayuran kol, tomat, daun bawang, dan santan kelapa. Setelah matang dan bumbu meresap sempurna, tuang ke dalam batok kelapa. Kalau mungkin kita sajikannya di mangkok kan mungkin juga kalau mungkin di hotel masih oke, tapi kalau di sapu lidi kayaknya lebih nyambung dengan batok kelapa. Menu tongseng kalapa ini bisa Anda nikmati di resto tengah sawah dengan pemandangan indah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, yang satu ini tidak hanya menggugah selera, tapi juga unik dan juga menghasilkan cuan. Ada sebuah kafe di Denpasar, Bali yang punya spesialisasi makanan manis nan lembut, yakni puding. Nah, puding dibuat cantik, diantaranya berbentuk beruang dalam bathtub dengan siraman shower susu coklat. Unik, lucu, dan menggemaskan. Tapi yang satu ini juga enak. Inilah kreasi aneka puding karakter yang ditawarkan sebuah kafe puding di kawasan Buana Raya, Denpasar Barat, Bali. Menawarkan berbagai kreasi puding karakter yang lucu dan menggemaskan. Ada puluhan kreasi puding yang bisa Anda nikmati. Tentunya dengan rasa yang enak dan tekstur lembut. Salah satu menu terbaru dan langsung viral adalah Bear Bedtime. Sekilas, dessert ini seperti mainan anak-anak berupa boneka beruang yang mandi di bathtub. Siapa sangka jika boneka tersebut adalah puding dengan siraman shower dari susu coklat. Yummy! Ini aku pesen yang jiggly yang terbaru yang lagi viral di TikTok. Menurut aku dengan harga segitu, dengan bentuk yang lucu gini sih worth it sih menurut aku.
Inovasi dan kreativitas jadi cara pengelola kafe puding untuk menarik pengunjung. Banyak karakter baru dibuat. Tak heran pengunjung berdatangan akibat penasaran. Untuk mainan anak-anak ya, tapi kita sulap untuk kenapa ini nggak bisa kita jadikan sebagai tempat untuk naruh puding terus dikasih mandi susu, kayaknya lucu. Jadi dari situ sih awal mulanya mainan anak-anak itu loh Mas, kita pakai untuk sebagai piring untuk tempat untuk puding sama susunya. Puding menggemaskan ini dijual mulai dari Rp6.000 hingga Rp450.000. Dalam sehari bisa terjual 300 puding dari beragam jenis. Tak hanya enak, puding ternyata jadi celah usaha yang menjanjikan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Nambo Sports Center Kota Tangerang, Banten. Pada hari kedua mempertemukan 4 pertandingan dari tim futsal kategori putra. Jual beli serangan tersaji dalam laga tim Moncong Bulo melawan Bintang Timur Surabaya di Nambo Sports Center Karawaci, Kota Tangerang. Namun Dewi Fortuna masih berada di pihak Bintang Timur Surabaya yang menyudahi perlawanan Moncong Bulo dengan skor 3-1. Pada laga kedua, tim asal Jakarta Halus FC berhasil menahan imbang Black Steel dengan skor 1-1. Pertandingan seru juga tersaji di laga ketiga antara Pendekar United melawan Unggul FC. Kedua tim tampil sama kuat dan harus rela berbagi poin setelah hanya mampu imbang dengan skor 3-3. Di laga terakhir, tim futsal putra Favage Banua FC melawan Giga FC. Favage Banua langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai dan mampu menyudahi pertandingan dengan skor telak 5-1. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno secara resmi meluncurkan Road to World Islamic Entrepreneur Summit 2025 di Kota Padang, Sumatera Barat. WIES 2025 hadir untuk memperkuat ekosistem bisnis dunia dan pengembangan UMKM lokal. Dipusatkan di Masjid Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Kota Padang, Road to World Islamic Entrepreneur Summit WIES 2025 resmi digelar. Kota Padang ditunjuk sebagai tuan rumah karena telah menjadi acuan dari para entrepreneurship dunia sekaligus menjadi destinasi kuliner halal di Indonesia. Acara yang menjadi langkah awal persiapan WIES 2025 ini ditandai dengan pelaksanaan diskusi yang mengusung tema Masjid sebagai pusat pemberdayaan wirausaha dan inovasi. Melalui WIES 2025, para pengusaha muslim dari puluhan negara di dunia dapat bertukar informasi, membuka peluang-peluang usaha, wawasan dan lapangan kerja baru. Saya akan berusaha WIES 2025 untuk bisa memberikan kepemimpinan dalam kewirausahaan Islam di dunia. Dan hari ini juga kita harapkan nanti kehadiran di WIES 2025 akan bisa mencapai 5 kali lipat menuju 50.000 pengunjung. Dalam lawatannya di Sumatera Barat, Sandiaga juga mencicipi langsung nikmatnya durian khas kayu tanam Kabupaten Padang Pariaman. Durian ditampilkan dalam program Kelana Nusantara yang digelar di kawasan Malibau, Anai sebagai salah satu komoditi ekspor Indonesia. Dalam program ini, Sandi juga memotivasi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk UMKM secara digital. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mengusung slogan On Terus, K-Vision berhasil mencatat kinerja terbaik dengan penambahan 1 juta pelanggan aktif hanya dalam waktu 1,5 bulan. Capaian ini mendapat apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tani Sudibyo. Strategi penyesuaian satelit hingga memahami kebutuhan masyarakat Indonesia berhasil diterapkan K-Vision. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya 1 juta pelanggan aktif hanya dalam waktu yang relatif singkat. Keberhasilan kinerja K-Vision ini diapresiasi Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tani Sudibyo saat hadir pada acara syukuran di iNews Tower, Jakarta Pusat. Usaha untuk mencari program-program, channel-channel yang bagus-bagus ya, yang pasti yang untuk bisa dinikmati oleh seluruh keluarga di Indonesia, seperti
slogannya Cavision on terus dan nonton terus. Mengusung slogan On Terus, Cavision akan terus memberikan program-program terbaik sesuai kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan pelanggannya. Pertama, kita akan selalu melihat apa kebutuhan masyarakat kita. Itu dulu itu ya. Kita belajar dari pedesaan ya. Cavision ini rural, apa yang dibutuhkan itulah yang akan kita siapkan untuk mereka. Jadi tidak hanya dari sisi produk, harga, dan konten-konten yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi kami dari sisi organisasi juga harus melakukan penyesuaian di mana akan membuat Cavision-nya akan tumbuh terus. Cavision juga tengah membidik tambahan 3 juta pelanggan aktif dengan menyiapkan sederet konten menarik dan penerapan bisnis model yang tepat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Ainus melaporkan. "17 motor tanpa surat-surat yang siap dikirim ke Pulau Kalimantan disita kepolisian Pati, Jawa Tengah. Seorang sopir truk yang ditangkap mengaku sudah 3 kali melakukan pengiriman. Motor-motor tersebut diambil dari luar Kabupaten Pati.